Mekanismenya, pengelola atau owner perusahaan yang mempraktikkan skema Ponzi ini membujuk investor baru dengan menawarkan keuntungan lebih tinggi dalam waktu singkat. Buat yang baru gabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar bisnis, keuangan, dan mindset sukses. Halo Business Hackers, kembali lagi dengan saya Hugo Ivan. Investasi memang penting banget ya untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Pentingnya investasi ini telah disadari oleh semua masyarakat, yang dibuktikan dengan munculnya banyak perusahaan yang menawarkan beragam produk investasi, mulai dari emas, saham, valuta asing, dan properti. Sayangnya nih, kesadaran masyarakat akan pentingnya investasi tersebut nggak dibarengin dengan kecermatan mencari informasi dan ketelitian dalam memilih jenis serta perusahaan investasi. Kebanyakan masyarakat tergiur dengan investasi yang menjanjikan tingkat pengembalian atau bagi hasil yang tinggi, tanpa menyelidiki lebih dulu kredibilitas dan legalitas dari perusahaan investasi terkait. Alhasil, alih-alih mendapatkan keuntungan besar, masyarakat justru menderita kerugian finansial karena menjadi korban penipuan. Tanpa disadari, masyarakat terjebak dalam iming-iming investasi yang menerapkan skema Ponzi. Jadi, apa sih skema Ponzi itu? Jadi, skema Ponzi ini merupakan konsep investasi yang digagas dan dikembangkan oleh seorang yang berkebangsaan Italia, Charles Ponzi. Udah lama sih, pada tahun 1920 yang lalu. Skema Ponzi ini dipraktikkan dalam suatu arbitrase dari kupon balasan surat internasional yang di setiap negara memiliki tarif berbeda. Konsep investasi skema Ponzi menjadi cikal bakal investasi bodong yang dipraktikkan di seluruh dunia hingga saat ini, hingga detik ini juga. Gak ada kegiatan usaha apapun yang didanai dalam investasi berkonsep ini. Investasi dengan skema Ponzi murni perputaran uang dari para anggotanya sendiri. Artinya, skema Ponzi merupakan modus investasi palsu yang memberikan iming-iming keuntungan lebih besar dibandingkan jenis investasi lain. Mekanismenya, pengelola atau owner perusahaan yang mempraktikkan skema Ponzi ini membujuk investor baru dengan menawarkan keuntungan lebih tinggi dalam waktu singkat. Nah, ini patut digarisbawahi ya, keuntungan tinggi dalam waktu singkat. Harus hati-hati kalau mendengar orang yang menawarkan investasi semacam itu. Untuk memberikan kesan kredibel dan bonafit, owner nggak ragu loh menyiapkan fasilitas-fasilitas bodong seperti kantor sewaan, produk investasi fiktif, dan lainnya. Begitu calon investor percaya, maka mereka akan dengan mudah menanamkan modalnya pada investasi bodong yang ditawarkan. Investasi dengan skema Ponzi tidak pernah memiliki keuntungan. Dana yang diklaim sebagai keuntungan yang dibagikan kepada para anggotanya sebenarnya bukanlah keuntungan nih, melainkan uang yang disetorkan oleh para anggota baru atau para member baru yang baru saja bergabung. Ketika nggak ada lagi anggota baru yang bergabung, masalah mulai muncul karena otomatis nggak ada setoran uang masuk yang bisa dibagikan kepada anggota member yang sudah duluan bergabung. Jadi disinilah malapetaka itu dimulai. Para anggota yang bergabung belakangan jelas nggak akan memperoleh keuntungan yang dijanjikan. Contoh bisnis dengan skema Ponzi di Indonesia. Nah, berikut kami tampilkan beberapa bisnis yang sudah terbukti melakukan skema Ponzi di Indonesia. Yang pertama adalah First Travel. Siapa yang nggak tahu kasusnya PT First Travel Anugerah Karya Wisata ini? Perusahaan yang bergerak di bidang biro perjalanan dan umroh ini diketahui menggunakan skema Ponzi dalam menjalankan bisnisnya. Kasus First Travel menjadi sorotan publik setelah banyak jamaah umroh yang tidak jadi diberangkatkan, padahal sudah membayar. Bisnis biro perjalanan dan umroh First Travel ini diminati karena menawarkan paket promo umroh dengan harga murah banget. Gila aja, mereka mematok harga paket umroh hanya sebesar 14,3 juta. Sedangkan standar biaya umroh yang ditetapkan oleh Kemenak sebesar 21-22 juta. Pantas aja ya masyarakat tergiur dengan bisnis umroh First Travel ini. Jika investasi dengan skema Ponzi umumnya menawarkan keuntungan yang tinggi dalam waktu singkat, skema Ponzi yang dimainkan First Travel sedikit berbeda nih. Nggak memberikan keuntungan, tapi menawarkan harga paket umroh yang begitu murah. Ternyata nih, kekurangan dari biaya umroh ditutup dari dana jemaah lain yang mendaftar belakangan. Kegagalan memberangkatkan jamaah umroh menguak kebobrokan bisnis First Travel ini, di mana dana jamaah digunakan untuk membeli aset pribadi seperti rumah, mobil mewah, serta membiayai gaya hidup mewah sang pemilik perusahaan.
Kasus penipuan ini berakhir dengan vonis penjara masing-masing selama 20 dan 18 tahun serta denda sebesar 10 miliar. Modar gue. Yang kedua, Golden Traders Indonesia Syariah. GTI dikenal publik sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jual beli emas batangan pada tahun 2011. Perusahaan ini mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia sehingga memproklamirkan diri sebagai perusahaan investasi berlabel syariah. Dengan label tersebut, maka perusahaan dapat lebih mudah menjaring investor dari kalangan umat Islam. Investasi emas yang digaungkan oleh PT GTI ini menjanjikan perolehan keuntungan tetap sebesar 4,5% per bulan kepada investornya. 4,5% per bulan loh, bukan per tahun. Kalau per tahun jadinya dikali 12 ya, 12 kali 4,5. Berapa tuh? 50% per tahun. Berarti kamu nabung 100 juta. Tahun depan uangmu bisa jadi 150 juta. Bagi masyarakat, jenis investasi ini cukup menggiurkan. Buktinya, dana yang berhasil dikumpulkan oleh perusahaan ini dari para investor mencapai 10 triliun. Sayangnya, perusahaan investasi berkedok syariah ini hanya mampu bertahan di Indonesia kurang lebih 2 tahun aja. Pasalnya tahun 2019, perusahaan mulai mengalami guncangan sebab nggak mampu lagi membayar keuntungan atau bagi hasil yang dijanjikan kepada para investornya. Bahkan, dikabarkan bahwa seluruh dana investasi dibawa kabur ke luar negeri oleh sang pemilik perusahaan. Wah, jadi harus hati-hati ya, walaupun berlabel syariah pun kita harus was-was dan harus skeptis menghadapi perusahaan-perusahaan investasi. Karena sebenarnya skema Ponzi ini gampang kok diketahui asal kita mau mencari tahu detail perusahaan dapat keuntungan uangnya itu dari mana. Yang ketiga, Pandawa Group. Satu lagi contoh bisnis skema Ponzi di Indonesia yaitu Pandawa Group. Bisnis ini berhenti setelah Dumeri atau Salman Nuryanto sebagai pemilik ditangkap polisi dan divonis hukuman penjara selama 15 tahun dan denda 200 miliar rupiah. Kisah Pandawa Group bermula dari saat usaha bubur ayam milik Dumeri bernama Pandawa meraup untung besar. Lalu Dumeri meminjam uang kepada Haji Ridwa sebesar 10 juta dan menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut beserta bunganya sebesar 10%. Melihat peluang ini, Dumeri mulai menjalankan bisnisnya dengan meminjam uang atau menghimpun dana dari orang-orang. Ia berjanji akan memberikan keuntungan sebesar 10% bagi siapapun yang mau berinvestasi pada bisnisnya. Bisnis ini mulai berjalan pada tahun 2015 hingga akhirnya timbul kecurigaan dari para investornya. Melihat hal ini, OJK meminta Dumeri mengembalikan seluruh dana yang telah ia himpun. Sayangnya Dumeri malah mengabaikan OJK nih. Lalu, polisi pun menangkap Dumeri dan divonis bersalah. Yang keempat, manusia membantu manusia. Manusia membantu manusia sering dikenal dengan nama Mafrodi Manial Moneybox. Pelopornya adalah Sergei Mafrodi, berasal dari Rusia. Di Rusia, Sergei Mafrodi dihukum atas penggelapan dana sebesar 4 juta US dollar atau sekitar 57 miliar rupiah, yang mana uang tersebut ia dapatkan melalui praktek skema Ponzi. Pada dasarnya, MMM atau manusia membantu manusia ini, sistemnya adalah saling transfer uang para anggotanya. Transfer ini pun terbagi dalam 2 kategori, yakni penyedia bantuan dan permintaan bantuan. Saat ingin bergabung, Anda akan diminta transfer terlebih dulu dana sebesar 100.000 atau kelipatannya. Setelah memenuhi syarat tersebut, Anda baru bisa melakukan permintaan bantuan. Nah, dengan semakin sering kamu melakukan penyediaan bantuan, akan makin sering pula melakukan permintaan bantuan. Pada awalnya, MMM akan menawarkan keuntungan 30%, sehingga membuat banyak orang tergiur. Apalagi jika Anda sampai menjadi seorang manajer dan mampu merekrut banyak karyawan. Lantas, di mana letak kerugiannya? Anggota terakhir yang akan menanggung kerugian dari MMM. Begitu pula dengan semua skema Ponzi di semua bisnis. Sama seperti Alimama, Ide Union yang baru saja ketahuan nih kalau mereka menggunakan skema Ponzi, walaupun banyak membernya yang ngeyel, akhirnya kena batunya juga. Sebenarnya skema Ponzi itu gampang diketahui ya, asal kita mau menelisik lebih dalam lagi. Ciri-ciri skema Ponzi yang paling kental terasa adalah keuntungan yang dibagikan oleh member lama didapatkan dari pendaftaran member baru. Jadi harus berhati-hati kalau ada bisnis maupun investasi yang menawarkan keuntungan dengan waktu singkat dan gampang. Sebenarnya masih banyak nih kasus perusahaan yang menggunakan skema Ponzi. Namun kami simpan untuk video selanjutnya ya.
Jadi gimana? Kamu pernah menjadi korban bisnis atau perusahaan dengan skema Ponzi? Berikan pendapatmu di kolom komentar.